Puskesmas, selamat datang di acara Bisikin Lansia, Bincang Santai Kesehatan Lansia episode pertama. Kali ini kita bisikin lansia mengenai ayo kenali hipertensi lebih lanjut yuk, bersama narasumber kita, Dr. Sandra Afin, selaku PJPTM Puskesmas Kecamatan Senen. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di acara podcast pertama nih, Dok. Podcast pertamanya lansia. Kita rencananya bikin suatu program di mana kita ingin mematahkan mitos. Banyak mitos yang salah ya, Dok. Betul. Mengenai hipertensi. Jadi kita undang ahlinya. Kita di sini akan mengulik tuntas mengenai hipertensi agar para lansia kita menjadi lebih memberikan informasi yang lebih tepat gitu ya, Dok ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kenapa hipertensi yang dipilih? Hipertensi itu penyakit yang nyebelin ya, Dok, silent killer dia ya. Iya. Dan dia itu termasuk penyakit yang paling banyak lah diderita oleh lansia. Jadi nanti insya Allah ada 10 mitos yang sering banget kita dengar, Dok, kalau kita periksa pasien di poli atau misalnya ketika kita sedang memberikan edukasi ke pasien, nanti biasanya pasien akan mengatakan hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak tepat. Jadi insya Allah jadi kembali ke jalan yang benar gitu ya. Mitos pertama adalah nih, Dok, bener nggak, Dok, kalau hipertensi itu bukan suatu penyakit yang berbahaya? Menurut Dokter Sandra gimana? Iya, kita banyak dengar nggak kok, saya nggak ada keluhan gitu kali ya, Dok ya, nggak apa-apa, soalnya nggak sakit kepala. Ya mungkin itu yang menganggap pasien itu hipertensi penyakit yang ringan-ringan saja. Mungkin paling-paling gejalanya sakit kepala. Ya ini tidak menjadi patokan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sakit kepalanya sih untuk penyakit hipertensi ini. Dan jelas dia berbahaya karena memang hipertensi menjadi salah satu risiko untuk menjadi gangguan kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Betul. Misalnya salah satu ya, Dok ya, kan banyak pasien kita beberapa tahun hipertensi dan dia tidak terkontrol. Ternyata beberapa tahun kemudian pagi-pagi misalnya jatuh ambruk, ternyata ada stroke. Pagi-pagi lagi olahraga atau lagi sarapan tiba-tiba hilang kesadaran, mungkin karena serangan jantung. Ya memang karena hipertensi ini tadi dokter Wina bilang silent killer. Tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba jadi bom waktu. Dia meledak, akhirnya menjadi keluhan yang sangat berat, komplikasi yang sangat berat. Gitu, Dok. Oke, berarti bisa dipatahkan ya mitosnya bahwa kalau dibilang hipertensi kan cuman pegal-pegal, sakit kepala, sakit leher, tuh salah ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya hipertensi itu adalah suatu sumber permasalahan yang akan menimbulkan bencana di kemudian hari, seperti yang tadi Dokter Sandra sudah katakan. Bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung ya. Jadi target organ damage gitu, dia akan merusak organ-organ lain yang memang akan terganggu vaskularisasinya atau peredaran darahnya. Oke, kita lanjut ya, Dok. Untuk mitos kedua, hipertensi itu penyakit keturunan, benar nggak, Dok? Iya, jadi memang orang yang memiliki orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai risiko yang lebih berisiko ya daripada orang yang orang tuanya tidak hipertensi. Namun jangan menyalahkan orang darah tinggi orang keturunannya, karena bisa kok tidak terkena darah tinggi kalau memang kita mengatur mengatur pola hidup, ya, mulai dari merokok atau tidak, Dok, membatasi konsumsi garam, bergerak aktif setiap harinya gitu ya. Makan sayur dan buah, tidak terlalu banyak makan junk food ya, untuk menjaga agar tadi dirinya sehat, biar terhindar dari hipertensi. Saya banyak kok, Dok, kasus yang memang orangnya itu sudah sadar orang tuanya berisiko, kemudian dia menjaga pola makannya ya memang sampai umur dewasa ya, dewasa muda, dewasa tua, sampai akhirnya paruh baya ya memang tidak terhindar karena memang tahu dia itu berisiko untuk hipertensi gitu. Jadi walaupun memang ada besar kemungkinan keturunan, misalnya ibu saya hipertensi, kemungkinan besar saya hipertensi juga, tapi juga mengaruh ke pola hidup ya, Dok. Sangat besar. Pola hidup, pola makan. Jadi jangan pasrah juga ya, udah hipertensi ya sudahlah pasti hipertensi, atau misalnya ibu bapak saya nggak ada hipertensi, saya aman-aman aja seumur hidup, nggak gitu juga. Jadi balance lah. Iya, nah lanjut nih, Dok, mitos kedua, hipertensi itu penyakit keturunan, bener nggak, Dokter? Memang orang tua pasien yang orang tuanya hipertensi
memiliki risiko bisa sampai 2-3 kali lipat ya dok untuk menderita hipertensi. Ya, tapi yang paling berperan adalah pola hidup dia. Jadi misalnya orang tuanya ada hipertensi, jika pasiennya bisa menjaga pola hidup dengan baik, seperti tidak merokok, ya, membatasi asupan garam, bergerak aktif, menjaga berat badan tubuh dia, ya, berarti faktor risiko untuk hipertensi itu juga berkurang. Karena banyak kok yang sekarang anak-anak muda yang sudah mengetahui bagaimana cara menjaga tubuh dengan benar. Orang tuanya hipertensi sampai dia dewasa atau paruh bayi juga tidak menderita hipertensi. Ataupun sebaliknya, yang orang tuanya tidak ada hipertensi karena dia tidak menjaga pola makan yang benar, tidak bergerak aktif, ya mungkin merokok juga. Akhirnya malah umur 30-an sudah ada hipertensi. Sudah hipertensi dok. Jadi memang sangat besar adalah mungkin lebih ke pola hidup ya. Pola hidup ya. Dibandingkan keturunan juga. Oke, jadi walaupun betul memang hipertensi adalah penyakit keturunan, tapi lebih besar itu adalah peran dari bagaimana cara kita dalam bersikap sehari-hari ya dok. Mulai dari pola hidup, pola makan, bagaimana cara kita mengelola stres dengan benar, itu lebih berpengaruh. Lanjut dok, mitos ketiga. Ini saya sering banget dengar, kalau misalnya pasien-pasien tuh merasa kalau mudanya tidak ada hipertensi, maka sampai tua pun dia nggak akan kena hipertensi. Jadi misalnya kita ketemu pasien ketika di tensi, tekanan darah tinggi, pasti yang pertama kali keluar adalah, dulu saya nggak pernah hipertensi kok dok. Nah itu gimana dok cara kita menjelaskannya? Iya, iya betul dok Win, banyak banget nih ya pasien ya. Jadi bilang saya sebelumnya tensinya baik gitu kan ya. Saya malah tadi sama tidak ada keturunan dari orang tua. Memang ibu bapak mungkin sudah tahu kalau hipertensi ini salah satu penyakit degeneratif ya, yang memang biasanya akan muncul pada orang tua, gitu ya. Tekanan darahnya akan meningkat. Ya, tapi jangan lupa gitu tadi, seperti pola hidup, pola makan, bagaimana mengelola stres, perilaku, faktor resikonya. Kalau memang dari muda dia sudah memiliki semua itu ya, faktor risiko penyakit tidak menular ya dokter Dina ya, atau PTM kita singkatannya. Kalau dia memiliki faktor risiko PTM itu dari muda, ya maka dia akan lebih cepat nih, dan dia berisiko akan memiliki darah tinggi malah bukan pada usia tua. Ya, yang itu yang sekarang banyak kita temui di poli-poli saat pelayanan gitu dokter Gina. Iya. Betul dok. Jadi kalau saya tuh sukanya memberikan analogi bahwa semakin kita tua, bukan cuma rambut yang makin putih, tapi pembuluh darah kita pun tentunya tidak sebagus dulu. Sama lah kayak kita baru beli selang dari toko, kan masih mulus ya, pasti itu selang tuh masih belum ada lumut-lumutnya. Nah ketika kita sudah semakin tua tuh ibarat lumen pembuluh darah nih, diameter pembuluh darah kan pasti akan menyempit ya dok. Entah itu karena timbunan lemak atau yang suka kita kenal dengan plak aterosklerotik ya. Kemudian tingkat elastisitas pembuluh darah yang sudah berubah, jadi bukan cuma sendi yang kaku, tapi pembuluh darah kita juga makin tidak elastis. Nah, jadi kalau dulunya tidak ada hipertensi, bukan berarti tuanya tidak ada hipertensi ya dok. Betul, ya. Bukan berarti kebal sama penyakitnya ya dok. Betul, gitu. Jadi harus diwaspadai, gitu. Ya, makanya minimal itu dari program PTM dok, di puskesmas itu ada. Semua warga masyarakat Senen memiliki hak untuk di screening setahun sekali. Salah satunya adalah penyakit darah tinggi ini dok. Dan ada juga penyakit kencing manis 2 itu kita prioritasnya karena memang yang angkanya tinggi dan menjadi risiko untuk tadi dok ya, banyak penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Seperti itu dok. Itu kalau mau screening PTM caranya gimana dok? Banyak dok, kalau di masyarakat itu kita ada posbindu kader PTM. Kemudian kita juga melakukan di sekolah, di wilayah Kecamatan Senen kita juga melakukan di instansi baik pemerintahan ataupun swasta. Datang ke puskesmas juga kita bisa dok. Gratis ya dok? Gratis Setahun sekali ya. Berarti kurang lebih sama screening lansia ya dok ya? Iya dok, betul. Kan ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian laboratorium sederhana. Intinya bukan mencari penyakit sebenarnya, tapi membuat kita lebih waspada mengenai masa depan. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, biar berkualitas dok ya. Betul. Jadi selain screening lansia, nanti kalau biasanya lansia suka diantar sama caregivernya, bisa sama-sama screening berarti dok ya. Betul. Screening PTM untuk yang pralansia, kemudian untuk yang lansia juga bisa. Tapi lansia juga bisa masuk ya dok screening PTM ya? Bisa dari dok. Hipertensinya, kemudian kencing manisnya ya. Ya. Mitos keempat nih dokter Sandra, lansia itu wajar jika memiliki hipertensi, bener nggak dok? Mungkin ini kalau
ada pasien lansia datang, dok saya masih bagus ya dok, 150, 140 gitu ya bilangnya ya dok ya. Ya mungkin memang ada beberapa juga yang bilang, saya nggak sering dengar juga sih beberapa tenaga kesehatan ya bilang, ya kan udah umur segini gitu ya. Cuman enggak ya, tidak ya Bapak Betul. dan Ibu ya. Tetap pada lansia kita memiliki batas tekanan darah yang diinginkan, yang normalnya, yang optimalnya ya. Ya tetap tidak melebihi 140 untuk tekanan darah sistoliknya dan 90 untuk tekanan darah diastoliknya. Ya, jadi ya apalagi jika lebih dari 140/90 ya dok. Jelas tidak seperti itu, karena tadi selama tekanan darahnya meningkat, tadi yang dokter Lina bilang dia bisa melukai pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu kan ada dari ujung kepala sampai ujung kaki ya dok ya. Betul. Nah, nanti tinggal rusak yang di sebelah mana, akhirnya jadi komplikasi kan, jadinya lansianya tidak mandiri bisa ya dok ya. Tidak berkualitas. Iya. Jadi intinya ini harus dipatahkan nih mitosnya, karena kalau dibilang saya kan sudah tua jadi wajar lah punya hipertensi, itu salah ya dok. Betul. Walaupun usia lansia, lanjut usia, kita kan tetap harus sehat ya, tekanan darahnya pun tetap harus terkontrol. Jadi kalau misalnya target tekanan darah mau usia berapapun tetap sama ya dok, 140/90 ya. Bukan berarti makin tua umurnya tekanan darahnya makin boleh naik gitu ya. Itu salah ya gitu. Jadi di sini bisa kita patahkan mitosnya. Nah, ini mitos kelima dok. Rata-rata pasien tuh selalu bilang, saya kok tensinya tinggi tapi saya nggak ngeluh apa-apa ya. Tadi dokter Sandra sebenarnya udah bilang sih, cuman kayaknya masyarakat itu selalu berasumsi kalau dia sakit, dia harus ada keluhan. Kalau dia tidak ada keluhan, tandanya dia tidak sakit. Padahal tiba-tiba ketahuan tekanan darahnya tinggi. Nah, itu gimana dok cara kita bisa mengedukasinya? Iya. Terus kalau tidak ada keluhan, jadi pasien biasanya menyetop obatnya Betul, sendiri ya dok ya. Itu yang memang perlu diketahui bahwa seringkali tekanan darah ini tidak memberikan gejala. Apapun ya dok ya. Betul. Malah bisa sampai 200 pasien masih tenang-tenang saja, kan? Malah mungkin rasanya kalau terasa berat sedikit ya, atau rasanya tidak enak gitu ya, tidak bisa tidur gitu. Tapi itu tidak menjadi suatu kekhawatiran untuk pasien. Padahal tekanan darah itu dok sangat berbahaya, ya kan? Tinggi seperti tadi misalnya contohnya 200 kan sangat berbahaya. Ya, jadi memang kita harus berulang kali kita bilang jangan menunggu keluhan, jangan menunggu komplikasi. Pasien harus rutin kontrol minimal sebulan sekali untuk kita tahu bahwa tekanan darahnya di batas aman. Karena untuk tekanan darah ini kita tadi kalau tinggi juga itu tidak ada gejalanya dan kita tidak boleh menunggu gejala itu. Begitu dok. Jadi tidak boleh menunggu sampai makin fatal ibaratnya dok ya, nggak boleh tunggu stroke dulu lah baru berobat gitu kan. Jangan ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa hipertensi itu adalah silent killer. Jadi dia pembunuh tapi diam-diam gitu. Dan biasanya dia tidak akan dalam sekejap melukai atau mencederai orang tersebut. Jadi setelah berapa lama tiba-tiba makin parah baru ada break eventnya, tiba-tiba stroke atau serangan jantung. Dan jangan lupa bahwa jantung itu adalah organ yang tidak pernah istirahat selama-lamanya maksudnya. Jadi semakin dia bekerja keras karena dia massa otot ya dok, dia akan makin membesar. Nah, ketika terjadi hipertrofi atau pembesaran, maka biasanya fungsinya akan semakin jelek ya. Jadi memang jangan ditunggulah sampai perburukan itu terjadi. Makanya itu pentingnya screening kayaknya dok ya. Betul. Nah, sekarang nih dok, mitos ke-6. Ini masalah pengobatan dok. Itu saya kadang suka sedih banget kalau ada pasien bilang, kata tetangga saya dok, jangan keseringan minum obat anti hipertensi, nanti ketergantungan. Atau ada lagi yang bilang nanti ginjalnya rusak. Itu kan sebenarnya salah banget ya dok. Makanya saya pengen banget ketika kita ada acara ini tuh kita bisa memberitahu bahwa itu semua tuh salah. Nah, gimana kira-kira dok argumennya untuk mematahkan mitos ini? Iya betul dok. Banyak pasien ya kan bilang, dok, Pak kenapa nih kok obatnya gak diminum? Iya soalnya tetangga saya bilang nanti ketergantungan loh, nanti gagal ginjal. Ya, yang bikin sedih sih dia lebih percaya sama tetangganya ya dok, yang mungkin tidak ada latar belakang medisnya, dibandingkan yang kita sudah edukasi, Bapak jangan pernah stop minum ini kecuali diinstruksikan dokter. Jadi saya biasanya katakan, Bapak justru dengan tingginya tekanan darah Bapak itu yang akan tadi menyebabkan salah satunya stroke, serangan jantung,
gagal ginjal gitu ya. Nah, jadi dengan Bapak minum obat, dengan pasien minum obat rutin, justru tekanan darahnya normal, makanya malah dia akan menjaga ginjalnya. Ya. Nah, kemudian saya biasanya katakan lagi, untuk kita memantau Bapak penggunaan obat ini nanti akan rutin bertahun-tahun, kita akan selalu melakukan pemeriksaan ginjal setahun sekali juga. Iya. Gitu ya. Kemudian untuk si ketergantungan, kalau ketergantungan tuh kan kayaknya konotasinya kurang baik gitu ya dok ya. Jadi kan tanpa obat ini atau malah dengan menggunakan obat, dia malah jadi biasanya seperti narkoba, dia malah jadi tidak berkualitas misalnya hidupnya ya. Justru malah dengan menggunakan obat-obat darah tinggi, tekanan darahnya normal, dia terhindar dari penyakit-penyakit lain, malah semakin berkualitas hidupnya gitu dok. Nah berarti nggak benar ya dok kalau misalnya dibilang kalau keseringan minum obat nanti ginjalnya rusak, padahal dengan kita minum obat kita bisa memaintain, bisa mengatur biar aliran darah ke ginjalnya tetap baik, kemudian bisa mencegah major cardiac event kalau nggak salah namanya ya, jadi biar tidak ada suatu komplikasi berat di masa depan gitu. Jadi sebenarnya itu suatu investasi justru ketika kita minum obat. Dan mungkin yang harus ditekankan adalah jangan pernah takut tekanan darahnya makin drop, karena bukan seperti itu kerja obat ya dok. Jadi sekali dia sudah mengontrol tekanan darah, kita sudah tercapai nih tekanan darah yang kita impikan itu berapa, ya dia akan tetap di situ, tidak akan malah jadi lebih drop. Gitu ya dok ya. Nah kita lanjut ya dok ke mitos ke-7. Pengobatan hipertensi cukup dengan minum jus belimbing, jus timun, makan bawang putih. Gimana tuh dok? Iya, memang kalau untuk edukasi pasien darah tinggi apalagi baru awal kena darah tinggi itu panjang ya. Ini pasti tantangan yang kita akan temuin. Gimana dok kalau saya udah makan belimbing loh dok sebelumnya gitu ya. Kita harus bilang bahwa memang tekanan darah tinggi ini tadi penyakit degeneratif. Tadi ya dok ya, umur bertambah mungkin nggak berkurang kan, enggak ya gitu ya dok ya. Betul. Jadi bapak nih sekali sudah darah tinggi, untuk menjadi tidak darah tinggi lagi itu tidak mungkin ya. Jadi adalah dimana badan ini sudah tidak bisa ya dok meregulasi tekanan darahnya normal. Tadinya kan memang kayak kita tidak perlu obat-obatan, namun karena pasien tadi pola hidupnya kurang baik, pola makannya, faktor risiko PTM-nya itu ada semua dilakukan, maka pada suatu titik tertentu dia mengalami hipertensi. Ya, mungkin si jus belimbing, timun, ya bawang putih ini sebelum dok, sebelum di titik hipertensi ini. Tapi saat dia sudah hipertensi, dia sudah memerlukan modifikasi pola hidup, pola minum obat yang baik. Iya betul dok. Tadi sudah harus mengelola stres. Boleh nih, boleh aja. Saya sih kalau pasien itu mau minum jus belimbing, mau makan timun dan lain-lain, ya itu sebagai tambahan ya, saja. Ya, tapi untuk bisa mengatur tekanan darah ini sih sudah terlambat. Gitu dok. Berarti ibaratnya bukan dia yang utama ya dok ya. Ini hanya kayak suportif aja ya. Salah satu sebagai wujud pola hidup sehat mungkin ya. Banyak makan sayur dan buah, tapi bukan untuk pengobatan hipertensi. Kita sekarang sampai ke mitos ke-8. Benar nggak dok kalau punya hipertensi tidak boleh makan asin, nggak boleh makan garam? Gimana dok? Kalau ini sebenarnya pasien darah tinggi ataupun tidak darah tinggi, kita bukannya tidak boleh makan asin atau garam dok, mungkin lebih ke membatasi lebih tepatnya ya dok ya. Saya katakan kepada pasien kalau memang dia sudah darah tinggi ya dok, dan dia tidak tahu nih kira-kira garamnya itu harusnya seberapa, ya, kita ajarkan kan dok untuk dia hanya boleh mengkonsumsi 1 sendok teh maksimal. Jadi masih boleh sebenarnya ya. Boleh ya. Cuman ya dia harus pintar-pintar untuk membatasi. Jelas kalau misalnya dia membeli makanan dari luar ya, pasti natrium garamnya itu pasti akan lebih ya, mulai dari penyedapnya, dari garamnya itu sendiri, pengawetnya dan lain-lain. Ya sehingga memang di sini agak tricky dok, karena mungkin masyarakat kita lebih suka makanan yang berasa gitu ya dok, yang asin. Nah itu yang mungkin harus diberitahukan kira-kira seberapa yang boleh asin atau garam yang dimakan ya dok. Betul. Tapi masih boleh kok. Boleh ya. Kurang masih belum terkontrol. Tapi mungkin yang harus ditekankan juga bukan cuma garam kali ya dok, semua penyedap rasa kali ya. Jadi yang sifatnya membuat gurih, mungkin enak itu dia tinggi natrium ya. Kenapa nggak boleh natrium? Mungkin kita harus memberitahu nih dok.
biar kadang kan biar lebih mengerti, biar lebih menjalankan nggak sih? Jadi ketika kenapa sih harus restriksi natrium atau diet rendah garam? Karena ternyata dia punya kemampuan narik air ya dok. Si natrium tuh punya kemampuan menarik air gitu. Jadi kalau misalnya logikanya volume darahnya lebih banyak, otomatis tekanan yang dibutuhkan kan akan lebih tinggi. Maka dari itu salah satu bentuk diet untuk pasien hipertensi itu rendah garam sama tinggi kalsium sebenarnya dok ya. Gitu. Nah ini mitos paling, bukan mitos ya, ini kayaknya kalau ada pasien ngomong kayak gini saya rada sedih nih dok. Sakit hipertensi udah nggak bisa sembuh, berobatnya mahal, seumur hidup lagi. Iya betul dok. Jadi memang yang harus ada faktanya, yaitu memang penyakit ini biasanya orang seumur hidup ya dok. Tidak bisa sembuh, tapi kita bisa kontrol. Ya, dimana saat tekanan darah ini terkontrol, pasien hipertensi akan sama sehatnya dengan pasien yang tidak memiliki hipertensi dok ya. Betul. Dan untuk berobatnya di puskesmas ada. Di puskesmas menerima BPJS. Jadi kalau menurut saya sih memang pasti minum obat mungkin seumur hidup, setiap harinya akan membuat orang bosan ya doknya, meningkatkan stresnya. Cuman kalau pasien harus menerima, kalau menurut saya harus menjadikan hipertensi ini temannya, karena memang sudah ada di badannya dia. Itu yang saya sering katakan pasien sih dok ya. Ya anggap aja ya ini sudah jadi teman, ya temannya harus kasih makan, minum obat, ya biar nanti bapak ibu sehat sampai keterusannya. Ya tentu saja setelah itu dia juga harus kelola stres. Betul. Tadi ini memang harus kita beritahukan terus-menerus pada pasien. Ya, jadi walaupun si hipertensi ini tidak bisa sembuh, tapi kita bisa mengontrol ya dok. Dan selama kita bisa mengontrol, quality of life tetap terjaga, kita bisa mencegah timbulnya penyakit komplikasi dari hipertensi tersebut, dan insya Allah bisa panjang umur ya dok ya. Jadi bukan cuman sehat, tapi hidupnya berkualitas gitu. Nah mungkin yang perlu ditekankan lagi adalah pengobatan hipertensi itu bukan kayak batuk pilek ya, yang dikasih obat sudah sembuh gitu, tapi memang harus terus menerus. Mungkin di masa pandemi ini akses buat lansia berobat kan rada sulit ya dok, serba salah nih. Betul. Mau keluar rumah takut terpapar COVID, diem di rumah penyakit komorbid, tidak tertangani. Nah untungnya sekarang Puskesmas Kecamatan Senen memiliki inovasi baru nih dok, namanya Olasi Medis. Jadi ada poli online lansia, kita mengoptimalisasi pelayanan kesehatan untuk lansia di masa pandemi. Jadi nanti bisa berobat melalui telemedicine. Nanti tinggal scan barcode atau catat nomor telepon yang bisa untuk berhubungan ke poli online lansia agar bisa tetap berkonsultasi dengan dokter, dan nanti obatnya bisa diwakilkan untuk diambil dok, mungkin dengan caregivernya. Jadi seperti win-win solution biar tetap terkontrol komorbid di masa pandemi, tapi juga tetap mendapat pelayanan kesehatan. Betul. Gitu. Tetap minum obat ya dok ya, jadi nggak ada alasan nggak minum obat. Betul. Oke, kita sampai di mitos terakhir dok. Nih sekarang kan lagi gencar-gencarnya vaksinasi COVID-19 sebagai suatu ikhtiar untuk menciptakan herd immunity kan dok. Nah kadang banyak ketemu pasien lansia yang ternyata belum divaksin. Nah rata-rata mereka itu merasa, loh saya kan ada hipertensi dok, saya tidak boleh nih divaksin. Nah itu gimana dok cara memberitahunya biar itu tuh salah gitu, pasien hipertensi tuh boleh kok divaksin. Betul dok. Kita sekarang di pelayanan semua pasien lansia pasti kita tanya ya dok ya, bapak ibu sudah vaksinasi gitu ya. Karena kita tahu kategori atau golongan lansia ini yang kalau terkena COVID juga risikonya bisa jadi gejalanya bisa memberat ya. Gitu ya. Nanti kemudian pasien kan bilang, iya saya hipertensi dok, saya nggak boleh vaksin gitu ya. Pastinya kita nanti lihat dulu nih tekanan darahnya sudah berapa. Kalau memang ternyata sudah terkontrol, nanti kita katakan dok ke pasien bahwa selama tekanan darah sudah terkontrol, tidak apa untuk dilakukan vaksinasi. Justru ini akan membawa keuntungan buat lansia. Sudah lansia ada hipertensi tidak terkontrol, aduh kalau kena COVID biasanya ke gejala berat gitu ya dok ya, banyak berisiko untuk gejala berat. Nah jadi begitu sudah terkontrol, silahkan vaksinasi. Begitu juga untuk penyakit-penyakit lainnya. Intinya malah orang yang memiliki komorbid malah nomor 1 ya dok, yang harus sudah divaksinasi. Betul, apalagi lansia dengan komorbid. Itu dok yang biasanya saya sampaikan.
Kemudian nanti kan di vaksinasi itu sendiri ada dokter untuk screeningnya, Dok. Iya, Jadi Dok. sih kalau para lansia yang bingung nih, misalnya saya kira-kira boleh apa enggak ya tekanan darahnya ya untuk vaksinasi, tidak masalah, daftar saja dulu nih untuk vaksinasi. Nanti untuk tekanan darahnya atau penyakit lainnya nanti kan akan di screening oleh dokter di layanan vaksinasinya. Betul. Oke, kita sudah sampai di mitos yang terakhir tadi ya, 10 mitos tentang hipertensi yang sudah kita berhasil patahkan, Dok ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan lebih paham tentang hipertensi dan harus bagaimana jika seseorang terutama lansia terkena hipertensi. Terima kasih banyak Dokter Sandra atas kehadirannya, atas ilmunya, sharing ilmunya. Semoga kita bisa ketemu di episode Bisikin Lansia yang berikutnya. Sama-sama, Dok. Terima kasih.